Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Tadi bikin video agak ngaco ya. Apa tadi suara berubah apanya itu namanya tadi. Aduh ini juga marang miring. Maklumlah ya. Tadi banyak benderanya jengking ya. Ini juga kameranya belum saya atur ya, maklumlah masih baru pengembangan. Yang penting kan PP cuan ya, naik turun masih terjadi. Tapi akan saya kasih info mengenai sebelum bahas PP, ada hal yang perlu kalian tahu. Kita itu harus melihat di belakang layar ya. 4.950 BTC yang tambang selama 12 hari, tapi yang dibutuhkan 31.000. Wow ya. Sekarang kita bahas mengenai ETH, anak emas Ethereum, si PP anak emas ETH, benar ya. Ini lagi diborong kawan, diborong gila-gilaan. Pokoknya kalian tenang. Harga ETH bertahan di 40 juta. Wah, waktu kemarin 26 juta saya suruh masuk, kalian nggak mau masuk. Ini kalau kalian cerdas masuk di ETH. ETH itu diperkirakan 100 juta lebih. Tahun 2017 ETH naik 300%. Di tahun 2021 naik 50 kali lipat. Di tahun 2017 300 kali lipat ya, bukan 300%, tapi 300 kali lipat. Tahun 2021 50 kali lipat. Jikalau tahun 2025 adalah 6 kali lipat, harganya sudah 120 juta. Itu orang-orang bos-bos, miliarder-miliarder, jangan ambil risiko yang membahayakan. Pilih ETH. Kalau BTC udah tinggi, walaupun akan terbang lagi, marginnya, keuntungannya masih bagus di ETH, karena ETH belum sampai harga tertinggi barunya. Oke ya. Di tengah berada di persimpangan penting, di mana aksi akumulasi besar-besaran oleh segelintir whale bertabrakan dengan melemahnya sinyal fundamental jaringan. Meskipun institusi dan investor bermodal besar terus menambah kepemilikan ETH dalam jumlah signifikan, indikator seperti pertumbuhan alamat, volume transaksi, dan rasio NPT justru menunjukkan tanda-tanda peringatan popo. Harga ETH naik 2,33% dalam 24 jam, kalah dengan PP ya. Per 30 Juli ya 2025 harga Ethereum tercatat berada di sekitar 2.498 ya. Udahlah, untuk ETH kita akan lihat saja yang positifnya di sini nih. Akumulasi whale meningkat meski sinyal on-chain melemah. Akumulasi ETH oleh whale semakin intens. Bahkan ketika sinyal on-chain menunjukkan pelemahan, justru kondisi lemah itu mereka pada masuk. Itu ya. Ketika PP turun kemarin, jengking juga pada masuk. Akumulasi ETH oleh whale semakin intens. Bahkan ketika sinyal on-chain menunjukkan pelemahan, Sublink Gaming, wah mantep, baru saja menambahkan 1.989 ETH senilai 4,82 juta US dollar melalui transaksi OTC sekitar 5 jam lalu. Dengan pembelian ini, total kepemilikan ETH mereka kini mencapai 190.467 ETH. Mantap, setara hampir 478 juta US dollar. Wah, melanjutkan akumulasi sebelum sebanyaknya ya 188.478 ETH. Well, and institusi are still buying ETH. Tuh, pada memborong ETH kawan. Apakah lonjakan jaringan Ethereum sudah mulai mendingin? Pertumbuhan jaringan ETH semenjak melonjak tajam hingga melampaui 250.000 alamat baru, namun langsung anjlok kembali ke 24
1.800 ya menurut data dari sentimen. Dah, yang penting ngaceng gitu aja. Ya nih, ya ini ledakan lagi nih. Ledakan NFT ETH mengindikasikan hal ini dilansir dari AMB Crypto. Rasio NFT ETH melonjak ke angka 2044, level tertingginya dalam beberapa bulan terakhir. Lonjakan seperti ini biasanya menjadikan sinyal ketidakseimbangan di mana valuasi jaringan jauh melampaui utilitas aktual atau volume transaksi yang terjadi. Yang ngamuk ya, yang transaksi mulai banyak ini, sampai ada BlackRock, Subgaming ya, ditambah lagi itu apa dari Wall Street. Mengapa divergensi Wall semakin melebar? Inilah yang menarik, meskipun beberapa whale menjadi sorotan, kelompok besar pemegang ETH lainnya justru mundur. Menurut data dari Into the Block, net flow dari pemegang besar turun sebesar 3,92% dalam 7 hari terakhir. Ini menunjukkan bahwa arus keluar lebih besar daripada arus masuk secara keseluruhan. Tapi hati-hati, ini kalau ngomong begini tuh kadang-kadang kita dikocok, apa yang dia katakan tidak sesuai dengan yang dia terjadi. Kadang-kadang bilang mau pam, nggak taunya dam, mau bilang dam mau pam ya. Justru banyak pembelian ETH menurut saya nggak perlu diragukan lagi ya. ETH itu kedua setelah BTC ya. Tetap saja untuk ETH saya rasa terbaik setelah BTC, kemudian memcoinnya ada di PP. Kita simak untuk PP sekarang bagaimana kondisinya. Agak lemot dikit ya, saya belajar pakai suara tapi kadang-kadang banyak gangguan trouble. Yang penting tadi udah saya sampaikan di PP, TP di sekian-sekian ya. Ini agak nge-lag, ini agak lama, janggalin juga Pak Udut dulu ya. Nanti kita tunggu sebentar kawan sambil kita ngopi. Ada kopi ini. Tadi udah TP dikit lumayan. Nanti untuk serok di bawah lagi untuk PP. Tangga tunggu mulu sih, bikin jengkel aja. Lama banget sih. Waduh, nggak bener ini. Waduh, langsung loncat-loncat ini. Kodoknya ini piye iki. Yang kledek ini kok langsung loncat-loncat. Kong ini piye maksudnya? Yang ledek ngomong ledek Shiba sama Doge yang belum naik. Jangan begitu dong. Nanti ada yang nggak seneng ya. Ini PP kalau kita lihat, waduh, holdernya sudah 455, hampir 456, kurang 15 orang lagi berangkat. Dengan kapitalisasi market tadi sudah sempat 71 triliun, ini turun dikit ya, 8,5 triliun, masih ada 5% kenaikan, nggak masalah ya. Saya rasa ini koin yang akan menjadikan kita cuan semua. Ini banyak yang memprediksi PP akan nggak main-main, ini harganya akan tinggi ini ya. Pokoknya menurut saya kita kalau melihat PP tidak bisa diragukan lagi, terbaik lah ya. Jadi kalau target orang bully ngeri banget. Ini yang menarik ini nih. Ini targetnya tinggi banget, lebih daripada ATH ini. Ini akan tinggi banget di sini. Ini berjalan di relnya bisa 40 kali lipat ini. Ya mudah-mudahan terjadi seperti itu, masih dalam relnya ya. Ini juga sudah tren lainnya sudah tinggi banget. ATH saya rasakan di bulan Juli mudah-mudahan kan terjadi ya. Kalau kita melihat membaca ini, yang menarik ini di sini. PP menunjukkan tanda-tanda yang menjanjikan akan potensi lonjakan dengan beberapa faktor yang berkontribusi terhadap prospek bullish-nya. Mari kita uraikan poin-poin utama. Aksi harga terkait harga PP telah melonjak 9,23% dalam 24 jam terakhir, dengan volume perdagangan melonjak lebih dari 1 miliar US dollar yang menunjukkan minat beli yang kuat. Jelas untuk PP paling jos ya, mantap ya. Jadi paling jos menurut saya. Sentimen bullishnya juga di sini kelihatan pada kontrak berjangka. Data kontrak berjangka menunjukkan kecenderungan bullish yang jelas dengan lebih dari 51% perdagangan menguntungkan posisi long, dan rasio volume perdagangan long to short sebesar 1,1
Akumulasi oleh pemegang jangka panjang PP senilai 6 juta US dollar telah diakumulasikan oleh pemegang jangka panjang, mengurangi pasokan likuid dan berpotensi meningkatkan permintaan. Indikator teknis indeks kekuatan relatif ataupun RSI saat ini netral pada angka 52, sementara MACD menunjukkan pembacaan momentum yang serius meningkat, menunjukkan potensi pertumbuhan lebih lanjut ya. Kita lihat di sini target harga potensi, target jangka pendek 0,00138 merupakan peningkatan 18% dari level saat ini. Target jangka menengah 0,0017 ataupun 0,002 dan target berikutnya 0,004 berdasarkan tingkat resisten teknis dan prediksi analis. Ini betul-betul tinggi. Kemarin 0,0028. Ini kalau sampai 0,045 artinya ATH akan bablas, untuk PP itu. Tinggi ATH-nya paling rendah ada di PP ya. Pokoknya begitulah ya. Pokoknya begitulah. Yang sabar kita tunggu. Ini kalau melihat orang barat itu sampai 0,1 dolar. Ini terlalu tinggi menurut saya. Tapi namanya PP itu bisa saja hal yang tidak terjadi akan terjadi ya. Pokoknya semangat di PP. Mungkin itu aja ya, kita udah mau duhur ya. Yang penting kalian bisa semangat. TA nya sedikit ya, kemarin ini udah saya jelaskan TA untuk kalian sebetulnya tadi. Ini yang untuk di time frame 4 jam ini sudah mampu jebol di trendline-nya itu ya, mampu jebol. Ini arahnya tinggal kayak gini doang, ini tinggal begini doang. Yang 4 jam naik turun gini tinggal cerot ke atas. Tapi yang untuk time daily-nya belum, sabar ya. Time daily-nya belum. Tadi saya sampaikan kalau tuh yang asiknya ada di grup, jadi nggak sampai telat TP. Tadi ini di sini tuh, ini terjadi masih belum mampu jebol, masih di trendline-nya kawan. Ya, masih bermain-main di trendline-nya di sini. Ya. Jadi di sini ini masih belum mampu, dia akan bermain di sini sama ya untuk daily-nya sini, tapi nanti ujung-ujungnya kayak tadi time 4 jam akan loncat ke sana ya, sabar ya. Dan kalau yang mau scalping ya, makanya banyak belajar di Mas Bro. Umpamanya kita ngambil yang 1 jaman dengan kita awan Ichikiwir, ini akan valid sebetulnya ya, akan valid yang di grup sebetulnya saya latih ya, akan valid di sini ya. Selalu itu kan begini nih, prosesnya begini. Ini akan sebentar, akan ini kan naik selalu di merah, turun di hijau, naik di merah. Di sini semalam udah bilang saya TP di sini tadi pagi karena masuk di sini. Ini area sudah di atas banget. Kemudian nanti bisa turun lagi jangka pendeknya di hijau ya, kemudian akan loncat lagi ke atas. Jadi ini untuk scalping trade yang zaman ya swing umpamanya harian gitu ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di siang hari ini. Yang positif kalian ambil, yang jeleknya kalian tendang ya. Mas Bro mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, kadang kalau lagi capek bikin ngasal-ngasalan di video. Yang penting intinya kalian cuan, saya update terus ya. Ini PP yang terbaik saya rasa untuk meme coin, tidak ada yang lain. Akan mencetak sejarah baru, orang kaya cuan di PP nanti mungkin akan banyak ya, karena akan mengulang sejarah seperti Shiba dan Doge bisa naik jutaan persen itu bisa terjadi. Nggak ada yang tidak mungkin di dalam kripto, tapi tetap Dior riset sendiri, mandi sendiri ya, kerugian ditanggung masing-masing karena Mas Bro hanya mereview sebatas yang saya tahu, risiko ditanggung masing-masing. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.